Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang Piperinin dan Paradaisme. Anggota kelompokku adalah Muhammad Akram Padreputra, Laode Iza Haltak Ekasita, dan langsung saya di pendahuluan. Dalam perkembangan teknologi komputer, efisiensi dan pemrosesan data menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan performa sistem. Seiring dengan semakin kompleksnya aplikasi dan permintaan untuk pemrosesan data dalam jumlah besar, sistem komputer perlu beradaptasi dengan teknik yang dapat mempercepat eksekusi instruksi. Dua teknik utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah Piperinin dan Paradaisme. Keduanya memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat, efisien, dan dengan cara memanfaatkan sumber daya komputer secara optimal. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan mendasar yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini. Pada Piperinin, instruksi yang dieksekusi dibagi menjadi beberapa tahap dalam proses secara bersama dan unit eksekusi yang berbeda, sehingga percepat pemrosesan, sedangkan Paradaisme mengacu pada eksekusi berbeda tugas dan instruksi secara simultan dan dengan tujuan membagi beban kerja, mempercepat proses keseluruhan. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep, kelebihan, kekurangan, dan penerapan kedua teknik tersebut dan eksekusi komputer modern. Di definisi Piperinin, Piperinin adalah teknik dalam arsitektur komputer di mana eksekusi instruksi dibagi menjadi beberapa tahap yang lebih kecil dan diproses secara berurutan namun simultan. Setiap tahap dapat mengenangi instruksi yang berbeda dalam waktu bersamaan, meningkatkan efisiensi dan throughput ke sistem. Teknik ini mirip dengan jarum perakitan, di mana setiap bagian produk diproses di tim kerja yang berbeda secara paralel. Proses Piperinin. Piperinin adalah komputer dibagi beberapa tahap dengan bekerja secara paralel. Setiap instruksi diproses melalui 5 tahap utama: instruksi flash, decoder, eksekusi, memori asal, dan write back. Tahap pertama, instruksi flash, berikutnya mengambil instruksi dari memori dan memasukkan ke dalam antrian untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap decoder, instruksi yang telah diambil dipecah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh unit proses, menyiapkan sistem. Dan tahap eksekusi. Tahap eksekusi adalah titik di mana perhitungan dilakukan menggunakan unit aritmatika dan logika dan menjalani operasi yang diperlukan oleh instruksi. Selanjutnya tahap memori aset, memungkinkan instruksi untuk membaca dan menulis data ke dalam memori jika diperlukan. Tahap lain, write back, berguna untuk mengembalikan hasil dari eksekusi ke register yang sesuai siap digunakan untuk instruksi berikutnya. Dengan membagi proses menjadi tahap-tahap, Piperinin kemungkinan komputer untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Terkadang beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan pada tahap yang berbeda. Kelebihan Piperinin: meningkatkan throughput. Piperinin meningkatkan jumlah instruksi yang diproses per satuan waktu, menjalani beberapa tahap instruksi secara paralel. Habis itu efisiensi menggunakan sumber daya. Setiap bagian dari proses digunakan secara optimal, waktu berbeda mengurangi waktu ideal. Percepatan eksekusi instruksi: dengan membagi proses eksekusi menjadi beberapa tahap, Piperinin kemungkinan instruksi dieksekusi lebih cepat, pengurangan waktu latensi. Meskipun ada latensi untuk setiap instruksi, banyaknya instruksi yang diproses secara bersamaan, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua instruksi lebih cepat. Kekurangan Piperinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laode Iza Haltak Ekasita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kekurangan Piperinin. 1. Data hazard. Ketergantungan antar instruksi dapat menyebabkan masalah saat instruksi berikutnya bergantung pada hasil sebelumnya yang belum selesai diproses. Contoh hazard: instruksi cabang branch dapat menyebabkan masalah dalam alur pipeline
karena arah eksekusi yang tidak pasti yang memerlukan pemrograman ulang pipeline. Yang ketiga, stalling atau penundaan. Ketika terjadi ketergantungan antar instruksi atau hazard, pipeline perlu dihentikan sementara yang mengurangi kinerja keseluruhan. Yang keempat, overhead, pengelolaan pipeline. Manajemen tahap-tahap pipeline yang kompleks memerlukan sumber daya tambahan yang bisa menambah overhead. Selanjutnya, definisi paralelisme. Paralelisme adalah teknik di mana beberapa proses atau tugas dijalankan secara bersamaan di berbagai unit pemrosesan. Dapat digunakan untuk memproses beberapa tugas simultan untuk mengurangi. Terus selanjutnya, jenis paralelisme. Paralelisme terbagi atas 3. Dan satu di sini paralelisme instruksional atau ILP. Eksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dalam satu prosesor. Terus yang kedua itu paralelisme data. Paralelisme data itu membagi data besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara paralel. Terus paralelisme tugas, membagi program menjadi beberapa tugas independen yang dieksekusi. Untuk slide selanjutnya, kelebihan paralelisme. Kelebihan paralelisme itu di sini ada 2, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan lebih banyak sumber. Yang kedua itu mengurangi waktu komputasi untuk tugas-tugas besar. Kekurangan paralelisme. Kekurangan paralelisme di sini kita mengambilnya 3 ya. Yang pertama, kompleksitas dalam pengolahan dan sinkronisasi. Yang kedua itu overhead dalam koordinasi antar unit eksekusi. Terus beberapa tugas mungkin tidak dapat diparalelkan sepenuhnya dalam kurung hukum AMDAL. Terus selanjutnya, perbedaan antara pipelining dan paralelisme. Untuk perbedaan definisi, pipelining itu memproses berbagai instruksi menjadi beberapa tahap kecil yang diproses secara berurutan, namun dapat tumbang tindih di setiap tahap untuk meningkatkan throughput. Terus paralelisme, pembagian tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara simultan oleh beberapa unit pemrosesan secara bersamaan. Terus yang kedua, pendekatan kerja. Untuk pipelining sendiri, pendekatan kerjanya itu instruksi diproses secara berurutan dalam beberapa tahap, dengan setiap instruksi berada pada tahap yang berbeda dalam satu waktu. Untuk paralelisme, pendekatan kerjanya itu beberapa instruksi atau tugas dieksekusi secara bersamaan di beberapa prosesor atau inti. Terus yang ketiga, skalabilitas. Skalabilitas untuk pipelining terbatas pada jumlah tahap dalam pipeline dan kecepatan prosesor. Terus skalabilitas paralelisme dapat lebih mudah diskalakan dengan menambahkan lebih banyak unit pemrosesan seperti inti prosesor atau prosesor. Aplikasi pipelining dan paralelisme. Pipelining digunakan dalam prosesor modern untuk mempercepat eksekusi proses. Paralelisme digunakan dalam memproses data besar, komputasi ilmiah, dan aplikasi kecerdasan buatan. Kesimpulan, pipelining dan paralelisme adalah teknik yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dengan cara memaksimalkan efisiensi pemrosesan. Pipelining meningkatkan throughput instruksi berurutan, sementara paralelisme mempercepat eksekusi tugas besar dengan memprosesnya secara simultan. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan, namun dapat bekerja bersama untuk mencapai kinerja yang optimal. Mungkin untuk PPT kali ini mungkin sampai di sini saja. Saya ucapkan, saya dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.